Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Bisa Bang Alek keyboardnya Bang. Ini terlalu melimpah firman di sini, nggak bisa menampung Pak. Bisa nggak? Dua kalau. Ya, oke. Ya, shalom Bapak Ibu. Saya melihat, merasakan Allah hadir di sini. Ya, dia nyata Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa sentuh dia. Makanya Bapak Ibu ketika di hadapan Tuhan jangan kaku Bapak Ibu. Ya, buka hati kita lebar-lebar. Ya, Paulus mengatakan buka hatimu lebar-lebar. Bukan pikirannya Bapak Ibu. Pikiran itu akan cenderung membuat evaluasi. Wah, kayaknya Bapak itu kurang pintar ya menyanyi. Itu hati-hati. Ya, kalau hati Bapak Ibu, kau hanya akan bisa berkata amin. Ya, aku percaya itu. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Apa artinya? Mengaku berarti berdoa, bisa juga mengaku. Memuji Tuhan bisa juga mengaku. Deklarasi bisa juga mengaku. Mengatakan yes, amin, juga itu mengaku. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu namanya Bapak Ibu membuka hati. Ya, terus hatinya nyalakan. Ya, ambil sesuatu yang sudah Bapak Ibu puluhan tahun sebagai orang Kristen. Ya, mulai aku, ya itu benar. Amin, amin, ya benar. Jangan pakai ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pakai ini setelah menerima firman Tuhan. Dan pakai ini Bapak Ibu dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Jangan dengan analisa Bapak Ibu. Ya, roh, jiwa dan tubuh kita ini harus sempurna. Tapi harus dimulai dari mana? Dari roh kita. Katakan, rohku sempurna. Rohku lahir dari Allah. Sempurna. Nah, itu yang harus kita alami. Kita harus hidup dari kesempurnaan. Dari roh kita. Jangan dari jiwa kita. Jangan dari jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Jangan Bapak Ibu. Itu sudah terjual kepada dosa. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Apalagi tubuh kita. Paulus mengatakan, aku melihat ada sesuatu yang lain dalam diriku. Aku ingin pikiran sudah diubah, menginginkan hal-hal yang dari Tuhan. Tapi aku melihat, aku melakukan yang jahat yang aku lakukan. Bapak Ibu kalau melakukan kejahatan pasti menyesal, benar nggak? Tapi kenapa ada penyesalan? Karena ada roh yang lahir dari Allah. Bapak Ibu tidak ingin melakukan, tapi melakukan. Itu siapa itu yang mengerjakannya? Dosa Bapak Ibu. Mana lebih hebat, dosa atau iblis? Cepat jawab. Ya, dosa ada di mana? Dalam dirimu Bapak Ibu, dalam diriku. Jangan bilang dalam iblis. Iblis di luar. Dosa pertama sekali masuk di mana? Di surga Pak. Diubahnya, dosa mengubah Lucifer menjadi iblis. Di Alkitab jelas ditulis, iblis berikutnya siapa? Petrus. Nyala kau iblis katanya. Iblis berikutnya siapa?
Yudas. Siapa di sini mau iblis kedua berikutnya? Bagaimana dosa itu tertimbul? Mari lihat. Yakobus 1, makanya Bapak Ibu, ya, kita harus mengalahkan dosa seperti yang dikatakan Pak John Malau. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak John. Ya, kata-katanya itu harus profetik, Bapak Ibu. Harus berisi. Harus membawa kepada penyadaran, Bapak Ibu. Banyak orang gak sadar, kayak orang tenggen. Iya kan? Aduh, orang yang menyesal itu adalah orang yang tenggen. Orang yang hebat, orang yang rohnya kuat adalah orang yang smart berpikir, strong berpikir, kritis berpikir, tajam berpikir. Dan semua dasar pikirannya harus dari firman Tuhan. Jangan dari dunia, Bapak Ibu. Ya. Yakobus 1 ayat 13. Hari ini dosa kita selesaikan, amin. Kalau dosa sudah selesaikan, iblis gak bisa masuk. Kalau dosa kita selesaikan, iblis gak bisa masuk. Roh Kudus yang akan masuk. Oh, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kita harus mengizinkan, memberi tempat yang seluas-luasnya kepada Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus mendapat tempat, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bapak Ibu akan mengenal Bapa. Bapak Ibu akan mengenal Yesus. Mereka ada di tahta. Amin, Bapak Ibu. Siapa yang membawa mereka untuk kita bisa alami di surga? Roh Kudus, Bapak Ibu. Internet terhebat itu Roh Kudus. Bukan Telkomsel, bukan Indosat. Roh Kudus. Woo! Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Bapa Yesus yang ada di tahta. Oleh karena apa? Internet yang gak ada leletnya. Tadi waktu kami naik kereta api, aduh, sudah dengar firman Tuhan, tiba-tiba lelet. Roh Kudus tidak ada lelet, Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, Daud mengatakan, kemanakah aku akan menjauhi rohmu? Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Ke tempat yang tinggi, engkau ada di sana. Ke lembah, engkau ada di sana. Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan hadirat Tuhan kalau Bapak Ibu sudah membiarkan Roh Kudus mendapat tempat. Itu makanya sore hari ini dosa harus di stop. Iblis tidak bisa diberi kesempatan. Maka Roh Kudus akan memburu hidup kita. Maka kita akan bergerak dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan bisa memerintah seperti yang dikatakan Pak John. Dan ketika kita memerintah, istri kita ikut memerintah bersama-sama dengan kita. Makanya Bapak Ibu perlakukan istri Bapak Ibu seperti ratu. Jangan seperti budak. Katakan kiri kanan, perlakukan istrimu seperti ratu. Siapa di sini mau jadi raja? Diakui jadi raja. Perlakukan istri Bapak Ibu seperti ratu. Saya semenjak menikah, sebelum menikah saya bilang, hari ini kamu cantik. Tapi setelah menikah, kau akan saya buat lebih cantik, lebih luar biasa. Benar Bapak Ibu. Nah hari ini istri kita kayak pembantu kebanyakan. Bukan di sini, bukan di sini. Sorry, maaf ya Bapak Ibu. Ini orang-orang terhormat di luar sana. Ya makanya pulang dari tempat ini Bapak Ibu, komitmen buat istri kita jadi ratu. Benar Bapak Ibu. Dan ratu, raja yang sebenarnya Alkitab mengatakan dia melayani, bukan dilayani. Oh, Catherine belum pernah dengar cerita saya. Bapak Ibu tanya istri saya menyuci, saya nyetrika. Ya, banyak orang bertobat karena itu. Tiba-tiba datang tamu, mana Pak Victor? Lagi nyuci. Ada banyak bapak-bapak nggak mau lagi menyuci. Ya, bukan mau supaya laundrynya ditutup Pak. Saya udah ngomong sama dia, ini laundry harus yang terhebat di Rantau Prapan. Ya benar Bapak Ibu. Segala pekerjaan itu terhormat. Ya saya nyetrika. Banyak Bapak Ibu, banyak diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena saya mau buat istri saya
jadi ratu. Tuhan berkata, jangan menjadi pemimpin seperti orang dunia dengan tangan keras, dengan otoriter. No, menjadi pelayan, layani istri Bapak Ibu, buat dia seperti ratu. Sangat terbalik dengan dunia. Makanya Bapak Ibu, pertemuan ini adalah untuk menjungkir balikan dunia. Kita jungkir balikan Bapak Ibu, ya. Tapi nanti kalau saya ngomong dengan istri-istri, saya akan katakan yang sama. Bapak Ibu, saya akan katakan kepada istri-istri Bapak Ibu, bapak-bapak, mau suaminya jadi raja? Mau ibu jadi ratu? Ya, perlakukan dia sebagai raja. Harus sepadan. Kalau tidak Bapak Ibu, nanti kita akan lihat di sesi berikut, anak kita gak aman. Samuel hebat. Kenapa dua anaknya gak hebat? Makanya Bapak Ibu pulang dari sini langsung cium istrinya 5 kali. Jangan bilang udah tua, udah keriput. Hidup itu bukan soal darah dan daging, tapi kepribadian dia yang sangat mahal, ditebus oleh darah Yesus. Mari kita akhiri dosa dulu, kita matikan. Mau matikan dosa? Dosa ini berbahaya Bapak Ibu, mengusir lalat muda. Betul nggak? Siapa di sini punya kebun mangga atau apa? Mengusir lalat itu mudah. Tapi kalau udah lalatnya sempat udah menyuntikkan sesuatu, udah deh, maka buah itu akan busuk, habis semuanya. Dan Bapak Ibu nggak sadari, dosa sudah merongrong semua. Pikiran, perasaan, ya tiba-tiba timbul sakit penyakit, tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu. Tapi dosa dibiarkan berlarut-larut. Hari ini kita akhiri dosa. Katakan amin. Yakobus 1. Ya, Yakobus nggak ada yang sampai 13. Yakobus 1 ayat 13, 14, 15. Sudah dapat? Ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Jadi dosa datang dari mana? Dari diri sendiri. Bapak Ibu, kita memiliki yang namanya kehendak bebas. Katakan kehendak bebas. Bahkan Tuhan tidak bisa menjamah kehendak bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memutuskan, Bapak Ibu yang memilih. Itu hebatnya Tuhan merancang manusia. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, katakan kepada dia, kau hebat. Tuhan gak segan-segan membuat kita segambar dan serupa. Kalau membuat seseorang segambar dan serupa dengan cara robot, tinggal di setel. Benar gak Bapak Ibu? Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia buat kita terhormat. Dia buat kita tetap menjadi partner. Dia tidak mengendalikan. Dia bilang, maukah engkau? Bapak Ibu, tetapi justru ini yang berbahaya Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu salah memilih, dosa akan diproduksi terus. Makanya hidup Yesus, kenapa dia tidak bisa disentuh dosa? Apa yang dia lakukan? Ketaatan. Mari lihat Ibrani 5. Ini belum menyentuh pria-pria.
Tadi udah ya sedikit-sedikit. Wah, ini adalah hidupnya Bapak rohani kami. Ya, Bapak Richard. Ibrani 5 ayat 7. Kita baca 1-2 ya. Sudah dapat? 1-2 ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu, Yesus ada di muka bumi ini dengan tubuh dosa juga. Roma 8. Dia manusia. Katakan, Yesus itu manusia. Makanya dia bisa merasakan dosa. Makanya Bapak Ibu, rumah rohani dibangun oleh Tuhan untuk kita dibersihkan, supaya kita bisa merasakan hal-hal yang sensitif. Kalau rumah kita kotor, sulit membedakan mana yang harum. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau udah dibersihkan, langsung tajam. Oh, itu harum. Nah, Yesus ketika dosa itu mulai berbicara, menggoda, menyeret. Sifat dosa seperti itu Bapak Ibu. Menggoda, menyeret, menarik. Makanya saya hati-hati kalau udah mulai ada daya tarik. Apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya sebagai manusia? Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dia langsung meratap, dia langsung menangis. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan dosa. Ya, dengan tangis ratap, kalau bahasa aslinya itu vehement, itu nangisnya luar biasa. Dia nggak mau terpisah dari Allah. Apa yang membuat kita terpisah dari Allah? Ketika kita tadi menyanyi, kita mengangkat tangan, kita ada sesungguhnya ada di mana? Ada dalam hadirat Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, di perjanjian lama, ketika darah Yesus belum dipersembahkan, bisa nggak seperti tadi? Langsung dalam menyembah Tuhan, menghadap tahta kudusnya, tahta kasih karunia. Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Harus berapa kali setahun? Sekali setahun. Itu pun harus dengan darah domba yang benar-benar tanpa cacat. Dan kalau ada cacat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati. Ada yang mati tadi waktu menyembah Tuhan? Bapak Ibu, kebanyakan kita sudah menjadi familiar, sudah jadi terbiasa dengan hadirat Tuhan. Saya gentar ini Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau kata-kata saya dari diri saya sendiri, tapi harus dari manifestasi Roh Kudus, harus dari manifestasi kuasanya, harus karena otoritasnya, harus oleh karena hikmatnya. Ada banyak ini berlembar-lembar saya siapkan, belum masuk satu pun. Benar. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan. Dosa nggak bisa mengambil alih. Kenapa? Kita akan langsung kehilangan hadirat Tuhan. Jangan pernah kehilangan hadirat Tuhan. Daud mengatakan, belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, cast me not away from your presence, oh God. Tuhan, jangan bawa aku keluar dari hadirat-Mu. Yesus, kenapa dia bilang, Bapa, Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sejak di kandungan
Sampai dia dijatuhi, dibuat menjadi orang yang berdosa, padahal nggak berdosa. Pas dijatuhkan, kamu sekarang yang menjadi orang berdosa. Tiba-tiba hadirat Bapa diangkat, makanya dia langsung menjadi Bapa. Jangan mau kehilangan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Makanya ketika Bapak Ibu melakukan dosa, belum melakukan terpikir, lakukan seperti Yesus. Menjerit, Bapak Ibu, Tuhan, hidup ini terlalu berharga, hidup ini terlalu mahal. Engkau beli dengan darahmu sepenuhnya, engkau beli dengan korban nyawamu, tubuhmu tercabik-cabik, engkau memikul segala kelemahan, engkau menyembuhkanku oleh bilur-bilurmu. Semuanya sudah engkau bayar. Engkau rela miskin supaya aku menjadi kaya. Kau sudah bayar mahal. Kau sudah mengangkat dosa. Aku mau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari hadiratmu kepada hadiratmu, dari kekuatanmu kepada kekuatanmu. Aku ada di muka bumi ini untuk memanifestasikan, katakan memanifestasikan kerajaan Allah dan memperluasnya. Itu tugas kita, Bapak Ibu. Nah, jangan hanya berdoa. Apa yang selanjutnya dilakukan Yesus supaya dia tidak lagi dihampiri dan tidak lagi dosa masuk. Apa yang dilakukan selanjutnya? Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Bapak Ibu harus jadi anak. Bapak Ibu nggak boleh jadi anggota jemaat saja. Halo, harus jadi anak dalam rumah ini. Adakah mantan bapak, mantan anak? Nah, kenapa banyak orang mundur-mundur dari gereja? Karena dia tidak jadi anak. Ya, harus jadi anak. Sampai kapan, Pak? Sampai Bapa membuat kelulusan. Berapa tahun Yesus jadi anak rohani Yusuf dan Maria? 30 tahun. 30 tahun bersama dengan Bapa di bumi ya. Berapa lama? 3,5 tahun. Mana lebih lama? Dengan Bapak rohani. Menjadi Bapak rohani tidak mudah, Bapak Ibu. Itu makanya kita bersyukur Tuhan membangkitkan Pak John Malau. Saya tidak katakan dia udah sempurna. Bapak rohani kami juga di sana belum sempurna. Tapi kita akan belajar nanti. Bapak rohani itu adalah cara Tuhan, pola yang kekal. Supaya kehadirannya tidak lagi meninggalkan bumi. Amin, Bapak Ibu. Jadi anak. Katakan kiri kan, jadi anak. Jangan jadi anggota jemaat saja. Ini bukan organisasi. Ini keluarga. Ini rumah. Jangan buat gereja hanya tempat kebaktian. Gereja bukan untuk tempat kebaktian. Gereja adalah tempat kita bertemu muka dengan Tuhan. Untuk kita mendengarkan suaranya lewat Bapak rohani. Untuk kita mendengarkan agendanya lewat Bapak rohani. Untuk kita melihat kemuliaannya lewat Bapak rohani. Untuk menerima semua warisanmu, warisanku lewat Bapak rohani. Jangan Bapak Ibu pikir Bapak rohani itu hanya ketemu sekali seminggu. No. Saya ketemu Bapak rohani saya tiap hari. Tiap hari. Karena dia Bapak saya, sumber hidup saya.
sumber segalanya. Supaya saya bisa melakukan hal berikutnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi dosa timbul karena Bapak Ibu selalu mengerjakan agenda tersembunyi. Udah di mana Pak Sihan? Ada Pak. Kenapa tidak hadir? Adalah. Hei, dosa sudah berkuasa. Saya Bapak Ibu terbuka dengan Bapak rohani saya. Ide-ide saya, apa semua, rekening saya, semuanya bukan hanya memberikan perpuluhan. Kami memberikan perpuluhan itu 3 kali. Itu saksinya, bukan hanya sekali. Bukan hanya perpuluhan, semuanya. Kenapa? Kita harus mengabdi kepada Bapak rohani. Taat. Taat itu ada 3. Yang pertama, taat yang setia. Ya, jangan taat kalau nggak ada hujan. Kalau hujan, ih bapak ini nggak ngerti aja. Nah, itu bukan taat. Setia. Yang kedua, taat yang mengabdi. Harus ada harganya. Saya terpaksa memilih pekerjaan supaya saya tetap taat kepada Bapak rohani saya. Terpaksa. Bayar harganya, mengabdi. Ya. Catherine lihat hidup saya, mengabdi. Ikut, kami sedang membangun, saya ikut, tukang. Padahal pekerjaan banyak. Saya akan terus ngatur. Bayar harga, mungkin nggak bisa lagi saya capai ini, nggak apa-apa. Yang penting Bapak rohani. Bapak rohani itu sangat ditinggikan Tuhan. Sekalipun kita nggak bisa mengkultuskan Bapak rohani, yang paling penting dari seorang Bapak rohani, Bapak Ibu bertemu dengan Allah yang benar. Katakan Allah yang benar. Nanti sesi berikutnya saya akan bagikan. Ada Allah yang nggak benar. Dan Allah ini, saudaraku, Allah yang nggak benar ini, itu akan selalu apa? Membuat perpecahan, membuat gosip, sombong, angkuh. Tapi kalau Allah yang benar, Allah yang benar ini akan memampukan Bapak Ibu untuk taat setia, lebih lagi untuk mengabdi lebih lagi, taat mengabdi lebih lagi. Ada yang ketiga, taat available. Apa itu bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya lah. Selalu memberi ruang. Jadi bukannya bersembunyi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan ini, mujizat demi mujizat akan mengejar hidup Bapak Ibu. Haleluya. Ketaatan. Kenapa? Karena dosa timbul karena keinginan. Nanti aja kita beritahu, udah jadi, nanti kita Pak Pendeta, nanti kita minta yang meresmikan. Hah? Bapak rohani kan ini nggak mau kalau dia nggak ngikutin dari awal, dia nggak mau meresmikan. Harus dari nol. Kita mulai dari awal bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hal, dalam segala aspek. Amin Bapak Ibu. Nah ini mengalahkan dosa. Amin Bapak Ibu. Mau? Dosa hari ini kita tutup. Karena dosa itu berbicara Bapak Ibu. Tuhan mengatakan kepada Kain, Kain, kenapa hatimu muram? Kenapa wajahmu berubah? Dosa menghampiri depan pintu. Kau harusnya berkuasa atasnya. Bagaimana berkuasa? Hidup dalam ketaatan. Sebelumnya apa? Hancur hati seperti Yesus. Mulai berdoa, Tuhan, jangan aku terpisah dari hadirat-Mu. Ini hidup mahal. Darah Yesus sudah membayarnya. Supaya aku jadi penguasa. Supaya istriku jadi penguasa. Dan penguasa menikah dengan penguasa. Kira-kira anaknya jadi apa itu? Penguasa lah. Anak itu kan buah. Halo.
Jadi jangan dipukuli anaknya, jangan dibentak-bentak anaknya. Yang salah Bapak Ibu, jangan salahkan pergaulannya. Yang salah Bapak Ibu, lihat Samuel, dia tinggal di rumah yang bagaimana? Imam Eli, waduh, Bapak Ibu bisa baca ya, kitab 1 Samuel 1, 1 Samuel 2, 1 Samuel 3. Bagaimana Imam Eli, begitu sebenarnya dia banyak kelemahan. Anak-anaknya Hofni dan Pineas, lebih parah lagi. Tapi lihat, rumah itu dahsyat enggak? Rumah rohani itu dahsyat enggak? Dahsyat. Dari mana kita tahu? Hana lahir dari situ. Hana yang mengalami open heaven, surga yang terbuka, lahir di situ. Dan Hana yang luar biasa, dan suaminya luar biasa, menghasilkan anak yang luar biasa. Namanya siapa? Samuel. Terkontaminasi nggak Samuel? No. Jadi yang salah siapa kalau anak kita jadi terkontaminasi, jadi bandel? Siapa yang salah? Makanya Bapak Ibu janganlah dipukuli anaknya. Kalau nggak sanggup mendidiknya, antar aja ke rumah Pak John. Ya, sebagian kirim ke Medan. Ya, kami di tempat kami ada pusat pengembangan anak. Kami adopsi bahkan sampai dari rahim. Sampai hari ini belum 1 tahun, umur 1 tahun. Kami adopsi. Kenapa? Karena kami mau melahirkan anak-anak yang perkasa. Model kehidupan yang menjadi suara kehidupan, suara yang membawa damai sejahtera, suara yang membuka hati orang, menggugah hati orang, yang membawa surga di bumi. Wow, haleluya. Itu yang kita mau Bapak Ibu. Itu makanya jadikan rumah rohani ini menjadi tempat yang paling Bapak sukai. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Itu Bapak Ibu bukan klise. No. Saya bersyukur dari tempat perusahaan saya dibawa ke Bali kemana-mana. Bapak rohani saya telepon, Victor, kamu di mana? Loh, saya masih ingat di Bali, waktu kami di Bali, hotelnya itu megah sekali, hotel terbesar di Bali. Itu langsung di depannya tanah lot yang paling banyak dibanggain orang. Ya, Bapak rohani saya telepon, Victor di mana? Di hotel. Bagaimana sih? Nikmati dong tanah lotnya. Saya bilang, Pak, saya bawa catatan saya bawa semua firman yang Papa tabur. Itu membawa hadirat Tuhan dalam hotel ini. Jadi saya nggak bisa lagi membandingkan kehadiran Tuhan dengan yang lain. Ayo udahlah, terserahmu gitu. Dan saya segera pulang. Taruh dari mana? Udah di mana? Wah, cepat kali. Saya rindu rumah Tuhan. Saya rindu Papa. Saya rindu saudara yang lain. Cintaku akan rumah Tuhan menghanguskan. Siapa di sini pernah jatuh cinta? Ya, udah lupa ya Pak. Cinta pertama itu Bapak Ibu itu minim. Itu aja sudah sanggup menggerakkan kita apa? Melintasi lautan, ya kan? Laut pun akan, gunung pun akan. Kaulah. Nah, mana bintangnya sekarang? Mana udah redup? Bapak Ibu, kita akan cerahkan semuanya. Kita angkat kembali bintang ke atas. Kita angkat kembali bulan ke atas. Maka hidup kita akan penuh dengan terang Tuhan, kehidupan Tuhan, cinta mula-mula, cinta yang gak akan pernah habis, cinta yang gak pernah pupus, cinta yang akan menghadirkan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Ayo bangkit berdiri Bapak. Terima cintanya Tuhan. Cinta agape, bukan cinta
philia, bukan cinta storge, bukan cinta eros. Kasih-Mu lebih dari samudra yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu, amin, lebih di samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu, oh, bernyanyi dengan setulus hati. Katakan kepada dia, Bapak Ibu, jamah dia. Angkat tanganmu, jamah hadiratnya. Rasakan dia ada di sini. Alkitab mengatakan dia seperti angin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti. Amin. memancarkan sinarnya. Cinta-Mu, Lebih dalam samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih akan cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kasih-Mu menghilangkan ketakutan. Yes. Kasih, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amin. Oh, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Lewat firman dan roh yang bekerja di tengah-tengah kita. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Terima Bapak Ibu, terima. Menggantikan kasih yang lain. Oh, jangan mau lagi kasih philia. Jangan mau lagi kasih storge. Jangan mau lagi kasih eros. Tapi kasih agape. Kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang melindungi. Kasih yang membangun. Kasih yang meninggikan. Kasih yang menghormati. Kasih yang menyempurnakan. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Alami Bapak Ibu, alami kasih ini Bapak Ibu. Jangan kasih yang lain. Ini yang membuat kami hari ini masuk ke pernikahan ke 20 tahun. Saya makin mencintai istri saya. Saya lebih mesra lagi dengan dia. Benar Bapak Ibu. Ya, buat pasangan kita, supaya anak kita terlindungi Bapak Ibu. Saya pernah melihat satu bandara, waktu saya mau menjemput seseorang, ya, tiba-tiba seorang istri datang, turun dari pesawat. Sorry, bukan perempuan, suaminya datang dari pesawat, persis depan saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika suaminya datang, istrinya sudah menunggu, dia pegang putrinya, ya. Dan ketika udah mendekat, suaminya ini, padahal istrinya saya udah lihat udah mau bergerak istrinya, mau menyambut suaminya, tapi sayang sekali, yang digendong suaminya itu adalah langsung putrinya. Saya lihat wajah istrinya langsung murung. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu melampiaskan cinta kepada anak, karena istri Bapak Ibu sudah semakin Bapak Ibu cintai, itu dosa. Karena anak itu buah
Pohonnya berarti siapa? Bapak ibu dengan istri. Makanya ketika kita pohonnya sehat, penuh kemuliaan Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan, penuh hadirat Tuhan pohon ini, penuh dengan kebenaran Tuhan, kasih karunia Tuhan, semarak Tuhan, anak ini akan juga mengalami yang sama. Karena itu hanya mengalir saja. Saya punya anak kurang pendengaran, tidak bisa berbicara, sekarang umur 19 tahun. Tapi Bapak Ibu, soal kehidupan gak ada yang bisa menandingi dia seusianya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami menerima seluruh kepenuhan Allah. Kami pohon kehidupan bagi anak kami. Hidup kekal itu akan melampaui segala batasan. Tapi kalau hidup kita adalah hidup biasa-biasa, Bapak Ibu akan diserang terus. Bapak Ibu akan menyalahkan semuanya. Lihat ketika dosa masih dosa pertama, apa yang dia rusak? Hubungan. Apa wujudnya? Saling menyalahkan. Bukan aku, perempuan itu. Perempuan datang, bukan aku, ular itu. Bapak Ibu stop saling menyalahkan. Tapi kasih Allah terima lebih melimpah lagi. Terima lebih melimpah lagi. Terus setiap hari Bapak Ibu. Makanya berlari. Berlari setiap hari. Jangan tunggu-tunggu pertemuan-pertemuan resmi. Ya. Di jemaat mula-mula mereka bertemu kapan? Setiap hari. Bapak rohani kami memarahi kami kalau kami hanya ketemu kalau dia datang dari Bandung. Saya nggak mau datang lagi kalau saya dengar kalian baru ketemu kalau saya datang dari Bandung. Ya, itu namanya pertemuan formal, ya kan? Orang yang jatuh cinta gimana? Ya, Bapak baru jatuh cinta ya. Orang yang jatuh cinta, dia malah akan cari kesempatan. Dia akan bilang sama bosnya, permisi Pak ya. Ya maklum lah Pak, saya kan baru dapat pacar, baru dapat ini. Hei, orang yang jatuh cinta seperti itu, orang yang mengalami kasih mula-mula seperti itu. Kalau Bapak Ibu mengalami kasih Tuhan, maka hidup ini penuh dengan bunga-bunga. Tapi kalau tidak ada lagi kasih agape, yang adalah bintang keliling-keliling, tahu artinya kan? Pusing. Semua salah, saling menyalahkan. Haleluya. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam 5, berarti masih ada kurang lebih. Oke. Bapak Ibu, kita masuk sedikit saja karena waktunya tidak banyak lagi. Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Ya, ini baru kita masuk ke topik. Ya, Bapak Ibu, pria itu luar biasa. Ya. Seharusnya memang pria dia harus seperti Kristus. Ya. Sudah dapat Efesus 5 ayat 31, 32, 33. 1, 2, iya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat yang mau kita tekankan adalah ayat 32. Rahasia ini besar. Kita baca 1-2. Iya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini rahasia. Makanya Bapak Ibu, banyak pernikahan hancur karena mereka menikah belum terbuka rahasianya. Itu makanya kami nggak sembarangan Bapak Ibu menikahkan laki-laki dan perempuan. Halo, hidup kita bukan hanya untuk makan, minum, kawin dan itu jahat Bapak Ibu. Jangan bilang kalau udah umurnya 30, digebe, anak baru, nasa laku doh. Penilaian Bapak Ibu terlalu rendah. Zaman dulu Ishak umur berapa menikah? Zaman dulu loh Pak. Ribuan tahun yang lalu, umur berapa Ishak menikah? 40 tahun. Yakub 60 tahun lebih, 65 tahun. Ada di sini mau menikah umur 65 tahun? Ya, teman kami baru-baru ini tahun lalu kalau nggak salah, seorang cewek, ya kurang lebih umur 55 tahun menikah. Seorang cewek, seorang dara, bukan janda. Seorang yang powerful, wanita karir, kaya raya, penuh firman. Ini rahasia Bapak Ibu. Ini rahasia Tuhan. Jangan buat ini jadi obrolan, obralan. No. Hormati anak-anak Bapak Ibu. Hormati wanita-wanita yang enggak menikah. Bawa mereka kepada Sion. Bawa mereka ke rumah Tuhan, supaya mereka masuk ke dalam jalan-jalan dan rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ini rahasia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu langgar rahasia ini, ya habis Bapak Ibu. Selamanya Bapak Ibu nggak ada lagi ampunan. Dan Bapak Ibu akan menyesal di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu bilang, hidup hanya sekali. Siapa bilang? Baca Lukas 16. Ada seorang kaya raya menyesal. Menyesal di mana dia menyesal? Di neraka. Hei Bapak Ibu, jangan sembarangan hidup di dunia ini. Ini rahasia besar. Rahasia berarti harus disingkapkan. Yuk, rahasia Pak Jokowi aja susah dipecahkan ya kan? Sampai ribut MK, apalagi ribut Pak. Semua DPR ribut. Karena ada rahasia. Nah Bapak Ibu, kok gampang sekali melakukan yang dirahasiakan Tuhan. Kok cepat kali menikahkan orang. Ada jemaat kami mau menikah kemarin. Bapak Richard utus saya ke sana. Ya, seorang pendeta GPDI, dia kecil. Saya bukakan kebenaran ini. Saya bilang, Bapak masih mau menikahkan orang sembarangan? Jangan Bapak, hidup bukan untuk menikah. Kalau Bapak Ibu berani menikah, harus terbuka dulu rahasianya. Amin. Yang kedua, Bapak harus menikah untuk tujuan Tuhan. Tadi Pak John sudah bagikan kesegambaran. Mari kita lihat
Makanya Bapak Ibu, laki-laki itu harus sesegera mungkin, katakan sesegera mungkin, segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, mereka harus duluan, harus berlari. Amin Bapak Ibu. Kenapa wanita lebih banyak di gereja? Karena surga tertutup dalam hidup mereka. Ada ayatnya. Makanya Bapak Ibu jangan biarkan surga tertutup dalam keluarga Bapak Ibu. Amin. Sementara di sini ada surga yang terbuka. Yang menikmati siapa? Para wanita. Ya jangan Bapak Ibu. Bertobat Bapak Ibu, amin. Di ibadah-ibadah minggu di tempat ini harus pria yang lebih banyak, harus pria yang lebih agresif, harus pria yang lebih mengambil tempat, menyodorkan dirinya. Ini aku Pak John, ini Pak, ini Pak. Kita ubah dunia ini, kita ubah rantau ini, kita ubah semuanya, kita hadirkan Tuhan di muka bumi ini. Harus begitu Pak. Jadi ini wanita yang main keyboard, wanita yang ini, wanita yang masak, wanita yang main bola, wanita. Kejadian 1 kita akan kembali ke Efesus 5 tadi, karena di situ kuncinya rahasia itu Bapak Ibu. Ya. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya menikah itu, ketika saya menikah, saya benar-benar diliputi oleh kasih Tuhan. Sampai-sampai Bapak Ibu, itu saya nggak sadar bahwa saya menikah itu rupanya saya tidak punya uang. Banyak orang kan mau menikah, dari mana uangnya? Mau gimana tamu-tamu kita itu, mau dikasih makan pakai daun? Bapak Ibu, kalau Bapak dipenuhi kasih Tuhan, Bapak Ibu akan masuk dulu kepada kehendak Tuhan. Maka selebihnya Tuhan katakan apa? Aku akan tambahkan. Amin Bapak Ibu. Ya, akhirnya semua tersedia. Jadi mukjizat yang dahsyat sekali Bapak Ibu, ketika benar-benar orang terbuka rahasia besar tadi. Rahasia besar, katakan rahasia besar. Bukan rahasia kecil. Pernikahan itu bukan kecil-kecilan, itu dahsyat-dahsyatan. Ya benar. Nanti ceritanya yang selengkapnya di sesi berikut. Luar biasa itu Bapak Ibu, pernikahan. Pernikahan yang ilahi itu luar biasa. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata dan yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, berarti sudah menikah, ya kan? Beranak cucu dan bertambah banyak. Perlu dibatasi? Nah, kenapa dibatasi hari ini anak? Karena menikah belum terbuka rahasianya. Jadi kurang semuanya. Kalau udah terbuka, siapa yang bertanggung jawab? Tuhan dong yang bertanggung jawab. Kan yang punya rahasia kan Tuhan. Rahasianya kita kerjakan, berarti dia yang bertanggung jawab. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau dulu kan tanah masih luas, iya kan? Oh, luas, bisa lepaskan kerbau, bisa hidup. Ya, babi dilepas. Woi, sekarang mau dilepas di mana babinya? Langsung disembelih orang. Mau dilepas, semua udah sempit, udah makin susah hidup ini. Itu kata dunia Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu ikut-ikutan. Kalau Bapak Ibu ikut-ikutan, berarti karena Bapak Ibu belum masuk kepada rahasia besar. Makanya hari ini kita masuk kepada rahasia besar Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang menjadi goal utama Tuhan itu adalah dia harus membentuk ulang hidup kita
segambar dan serupa dengan ini. Itu goal utama. Sebagai pria, ayo mari kita buka di Efesus 5 tadi. Ya, baik saya, makanya saya juga Bapak Ibu belum dapat kebenaran sepenuhnya waktu menikah, ya, karena kami terhubung dengan Bapak rohani kami itu tahun 2009. Saya menikah 2004. Ya. Tapi Tuhan waktu itu juga dulu kita hanya untuk dapatkan kebenaran Tuhan hanya lewat buku-buku. Zaman dulu saya bertobat tahun 90. Ya, kita hanya dapat kebenaran dari toko buku. Ya itu dulu anugerah Tuhan. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan membuka surganya. Dia membuka semuanya Bapak Ibu. Dia membuka rahasianya sehingga kita bisa menangkap, membangun segala aspek hidup. Bahkan dalam bisnis. Ya benar. Saya pernah setelah terhubung kepada anugerah ini, saya diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola sawit ratusan hektar. 700 hektar. Dalam waktu dan sawit ini sudah 11 tahun gak menghasilkan. Kenapa? Karena gak dikelola dengan kebenaran. Katakan kebenaran. Hanya kebenaran yang meninggikan derajat bangsa. Derajat apa mau Bapak Ibu tinggikan? Derajat kesehatan? Harus mendapatkan kebenaran Tuhan. Derajat apa? Derajat hubungan? Harus mendapatkan kebenaran Tuhan. Derajat keuangan? Harus mendapatkan kebenaran Tuhan. Karena hanya kebenaran yang meninggikan derajat. Ya, dalam nggak nyampe 1 tahun, sawit itu mulai berproduksi karena kebenaran Tuhan, karena hikmat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ayo kita ada di sini bukan hanya hal-hal spiritual, no, segala aspek. Ada beberapa bisnis yang pernah saya kerjakan, gak ada yang biasa-biasa, karena kebenaran. Saya teknik mesin, tapi saya kerjakan sawit, gak ada hubungannya Bapak Ibu. Makanya jangan andalkan ijazah. Bukan ijazah, bukan gelar. Tidak salah mengejar itu. Tapi kita harus bergerak dari kasih karunia, kemampuan Allah. Harus kebenaran. Saya masuk di farmasi, gak cocok, ya kan? Orang berebut, apoteker dan segala macam berebut masuk farmasi. Saya nggak perlu berebut. Pabrik farmasi itu maju karena kebenaran. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat. Ini pria-pria harus dikembalikan kepada gambar dan rupa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh haleluya. Ini tidak kemampuan kita Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu berlari ke rumah Tuhan, Tuhan ada di sini. Maka Tuhan akan mengerjakannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Efesus 5 ayat ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat atau istri di hadapan suami dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut atau yang serupa. Tambahkan, maksudnya tambahkan, apalagi yang tanda-tanda ketuaan, tambahkan. Benar kan? Halo, masih semangat ini? Pria sejati, pria sejati, pria sejati. Saya suka yang seperti itu, sampai berdiri dong. Pria sejati, pria sejati, pria sejati. Kok nggak bangkit Pak?
nggak taat Pak. Silakan duduk. Ya taat Bapak Ibu, responnya taat. Jangan bilang sudah tua. Siapa di sini yang udah umur 80 tahun? Nggak ada kan? Mertua saya hari ini umur 87 tahun. Saya bilang sama dia, Mami, jangan pernah merasa tua. Karena ketika roh Tuhan masuk, dia tidak melihat apakah bejana ini sudah tua atau tidak. Yang penting taati. Dengar firman Tuhan, taati. Kejar. Haus dan lapar. Udah. Sesuatu akan terjadi. Tanpa ketaatan, nggak ada ruang Tuhan bekerja dalam diri kita. Makanya Bapak Ibu, taat. Ketika taat, nanti pulang, kok aku berngiang-ngiang terus ya firman yang tadi, karena Tuhan sudah masuk. Tapi kalau Bapak Ibu lamban, tidak taat, mikir. Saya tadi kan udah bilang, open your heart, buka hatimu. Gimana caranya? Yes, amin, aku setuju. Ketika saya menyampaikan firman seperti ini, Bapak Ibu ayo responi langsung. Ya benar, amin, yes, haleluya. Boleh Bapak, roh Bapak Ibu terbuka. Hati terbuka, pikiran yang suka berargumen. Baca 2 Korintus 10, pikiran ini musuh terbesar. Hati-hati Bapak Ibu. Saya melayani ada pejabat perpajakan di Padang, hanya by telepon, HKBP, pengusaha. Saya bagikan nama dia. Saya bilang, mau nggak firman hidup? Apa itu tulang? Dia panggil tulang sama saya. Ya itu. Yang kau dengarkan firman YouTube. Kau nggak kenal hamba Tuhannya, kau dengar terus. Enak kali banyak, lucu. Kau hanya cari yang lucu-lucu. Menghibur. Kau hanya cari yang menghibur. Menginspirasi. Kau nggak mencari yang bisa melahirkan Allah dalam dirimu. Dan itu harusnya Bapak rohani. Kaget dia. Tulang, katanya. Oke. Karena dia orang cerdas, saya buka ayatnya pelan-pelan. Hidup kembali dia Pak. Haleluya katanya. AKBP nggak perlu diajari Pak, haleluya. Yang penting roh Allah masuk. Kenapa? Karena dia responi Pak. Karena dia bilang yes, amin, haleluya. Hanya lewat telepon. Tulang, aku diberkati sudah 1 tahun, gak pernah absen Pak, gak pernah absen. Kami terus lewat telepon, pemuritannya lewat telepon, karena dia di Padang. Dahsyat kali Tulang, bisanya aku sekarang memberikan persembahan gitu. Kasihlah, aku bilang, kirim puluhan juta, belum ratusan juta, belum miliar. Benar Bapak Ibu, Tuhan akan mengirimkan. Apa yang harus kita lakukan? Ketaatan, respon, lapar dan haus, kejar Bapak rohani kita. Maka kehidupan Tuhan akan memburu hidup kita. Hidup kita akan berubah. Kita akan berkata, no longer I, namun aku hidup bukan lagi aku, tapi Kristus. Identitas pria itu adalah Kristus. Identitas pria itu adalah Kristus. Dengan demikian juga ayat 28, suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Bertobat Bapak Ibu yang membenci istrinya. Tapi mengasuhnya, lihat. Mengasuhnya ini apa? Apa bahasa asli mengasuhnya? Itu memberikan gizi, vitamin, suplemen, apa saja yang membuat istri ini menjadi tetap cemerlang, tidak kerut. Apalagi? Tambahkan katanya, apalagi? Tambahkan Bapak Ibu. Atau ibu-ibu tambahkan apa? Apa? Glowing. Saya serius Bapak Ibu. Bapak rohani kami tidak henti-hentinya mempercantik istri-istri mereka. Karena istri itu gambaran gereja. Gereja itu lemah enggak? Wah, mantap. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak ini.
Gereja itu tidak lemah, karena gereja itu batu karang. Jadi jangan bilang kalau istri itu lemah-lemah. No, pembawaannya mungkin lemah, tapi di dalamnya semangatnya, kesabarannya, ketekunannya. Istri saya lembut sekali Bapak Ibu, tapi ketekunannya, pengorbanannya. Saya pernah melakukan dosa karena ambisi, ya, melihat peluang. Makanya Bapak Ibu, jangan lakukan lagi yang seperti itu ya. Ini hanya kesaksian, tapi saya mau menyaksikan betapa istri itu kuat. Ya, baru menikah kami, saya bilang, ya suami istri kan harus terbuka. Saya bilang, oke, katanya. Ya saya punya utang 500 juta. Wah, katanya. Berguling-guling dia. Ya saya bilang, setelah berguling-guling gimana? Saya bilang, datang uangnya 500 juta membayar utangnya. Dan akhirnya kami terus bertumbuh, makin kuat, makin dahsyat, makin luar biasa. Tiba-tiba ya ada satu pembagian yang nggak perlu terbuka sekali karena ini mau disiarkan ya. Tapi singkat cerita, dia dapat berkat luar biasa istri saya. Tahu Bapak Ibu, nggak perlu saya minta-minta, nggak perlu. Inilah kehebatan seorang wanita karena cintanya. Cinta itu kan berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia, kalau bahasa aslinya Bapak Ibu, bukan mengaruniakan, mengorbankan. Karena Yesus bukan hanya dikaruniakan tapi dikorbankan. Dia korbankan semua Bapak Ibu. Yang setahu saya wanita kebanyakan di luar sana, dia akan langsung pikirkan apa? Salon, apalagi glowing, apalagi woi macam-macam. Tapi ini dia bilang, Pak, selesaikan utang kita. Wow. Ayo Bapak Ibu, cintai istri Bapak Ibu. Kenapa? Perintah Tuhan. Hai suami, love your wife. Cintai. Kalau sama istri, ayat 26. Hai istri, ayat 22. Hai istri, tunduklah. Tapi ini kan kepada istri. Jadi ini kan ke istri. Banyak orang akhirnya menuntut istrinya. Banyak suami menuntut istrinya dan mengatakan, kan firman Tuhan mengatakan tunduk. Untung gak istrinya bilang, itu kan ke saya bukan ke kau. Benar gak Bapak Ibu? Itu kan ke istri. Berhak gak kita menuntutnya? Kan itu ke istri. Tepuk tangan dulu buat ibu itu. Bapak Ibu, ketika saya terus banyak berubah, istri saya berubah. Jadi nggak perlu kita terlalu apa dengan istri kita, apa namanya, kayak macam ya. Bapak rohani saya bilang, jangan kau mengubah perempuan dengan kelaki-lakianmu. Jadikan istri jadi ratu. Benar. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak akan pernah mampu mengerjakan itu semuanya tanpa Bapak Ibu mengalami kehidupan Kristus dulu. Karena itu kasih karunia. Katakan kasih karunia. Inilah rahasia yang akan dibukakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Bagaimana menghadirkan kehidupan Kristus itu dalam diri kita. Mau Bapak Ibu? Berarti apa? Gambaran pria itu apa? Kristus. Gambaran daripada istri itu apa? Gereja. Kristus harus menikah dengan gereja. Gereja adalah pengantin wanita. Kristus adalah mempelai laki-laki. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ini disatukan, surga dan bumi menjadi satu.
segala sesuatu, surga akan ada di bumi Bapak Ibu. Tidak lagi akan hanya ada di surga. Itu kata kitab Efesus 1. Makanya saudaraku, hadirat Tuhan tidak lagi ketika menyanyi. Hadirat Tuhan bukan lagi hanya ketika berdoa. No. Banyak sekali saya lihat pemimpin pujian mompa-mompa, lebih lagi. Kalau saya seperti itu lebih bagus stop. Berarti semuanya nggak siap memuji dan menyembah. Bangun dulu roh mereka. Bangun dengan firman iman yang paling kudus. Mari lihat Yudas 20. Jangan sembarangan Bapak Ibu memompa-mompa hadirat Tuhan. Tuhan nggak perlu dipompa-pompa, karena Dia orang yang mengejar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan dipompa-pompa, dibujuk-bujuk supaya turun. Dia mengejar. Dia akan mengejar Bapak Ibu ke rumah Bapak Ibu, ke tempat kerja Bapak Ibu, kemana, dimanapun Bapak Ibu berada. Dimanapun kami berada, di situ pasti mujizatmu terjadi. Dia ada, ya mujizat terjadi. Yudas 20 atau Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kami saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang berarti ada iman yang tidak suci. Hati-hati Bapak Ibu, pakai firman untuk kepentingan sendiri, pakai firman untuk menegur orang, pakai firman untuk menegur istri, itu enggak suci Bapak Ibu. Firman itu untuk menyenangkan Tuhan. Ya, itu kata firman Tuhan. Iman itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita. Bangun. Iman berarti apa? Firman Kristus. Katakan firman Kristus. Bukan firman Alkitab. Bukan firman yang apa namanya itu? Kutip-kutip. Ya, firman Kristus. Berarti apa? Firman yang akan memanifestasikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu firman Kristus. Ketika engkau lepas, kehadiran Bapa makin nyata, kehadiran Anak makin nyata, kehadiran Roh Kudus makin nyata. Sampaikan. Bangun mereka. Makanya firman ini paling penting. Katakan firman paling penting. Banyak orang saya lihat hanya dengar-dengar lagu pujian. Yesus, firman yang hidup terlebih dahulu dalam hidup Bapa rohani kami, dan itu harus hidup dalam hidup kami juga. Dan ketika itu kita dengar, wow, hadirat Tuhan makin memenuhi ruangan. Amin. Bangun. Apalagi Bapak Ibu, berdoa dalam Roh Kudus. Dalam Roh Kudus. Siapa punya HP, punya Telkomsel? Telkomsel. Kartunya Telkomsel. Ada enggak di dalamnya itu ditulis Telkom? Atau lambang-lambang apalah gitu, ada simpati apa semua, ada kan? Berarti HP Bapak Ibu di dalam Telkomsel enggak? Kenapa? Karena Telkom ada di dalam. Roh Kudus ada di dalam enggak? Kalau enggak ada di dalam Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu tidak akan bisa hidup di dalam Roh Kudus. Loh, Roh Kudus kok bisa ada di dalam? Karena ada firman Kristus di dalam. Firman dengan roh tidak bisa dipisah Bapak Ibu. Makanya banyak orang bernubuat. Saya bilang, kamu kok bernubuat seperti itu? Kau bernubuat atau berkubuat? Beda tipis. Dari mana dasar firmannya? Bapak Ibu, banyak orang bernubuat dari halusinasi. Tidak ada dasar firmannya, tidak ada prosesnya. Gak boleh Bapak Ibu sembarangan bernubuat. Itu yang terjadi dengan jemaat Korintus. Mereka suka membawa Roh Kudus yang mereka bilang Roh Kudus. Kira-kira itu masih Roh Kudus gak? Bapak Ibu, nanti mungkin di hari-hari berikut kita akan belajar yang paling berbahaya dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu adalah, bahkan di surga, itu adalah penipuan, bukan kejahatan. Kejahatan mudah dihindari, tapi penipuan, kalau Bapak Ibu tidak punya panca indera rohani yang terlatih,
Bapak Ibu pikir Bapak Ibu sedang dalam roh. Memang dalam roh, tapi dalam roh yang lain. Ya, di Korintus tiba-tiba muncul apa? Yesus yang lain. Di Korintus dikatakan apa? Ditemukan Paulus ada banyak Allah. Ada Yesus yang lain. Dan terjadi kekacauan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus kacau nggak? Kenapa orang kacau? Berarti bukan Roh Kudus lagi. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu. Amin. Ini cara membangun hadirat Tuhan, membangun roh kita di dalam pertemuan ibadah. Sampaikan firman Kristus. Firman yang benar-benar hidup. Itu sudah nyata jadi pola dalam segala aspek. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang harus kita bangun. Jadi Kristus ini harus nyata Bapak Ibu. Kenapa? Wujudnya ini yang harus ditampilkan seorang pria. Sehingga kesegambaran Bapa. Karena Kristus adalah kepenuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara jasmani. Kitab Kolose ayat 9. Sudah dapat Bapak Ibu? Kolose 2 ayat 9. Amin. Jadi bisa diwujudkan secara jasmani. Karakternya, sifat dasarnya, kemampuannya, kebenarannya. Ketika kita tampilkan ini Bapak Ibu, maka istri kita akan berubah. Dia akan langsung tunduk. Ya, amin. Gak perlu Bapak Ibu capek-capek bilang, tunduklah, kau kan istri, tunduklah. Emangnya kau Tuhan? Karena Tuhan yang bilang ke perempuan, ke istri-istri kan, bukan suami. Apalagi suaminya belum mewakili Kristus. Sebab dalam dia, 1-2, ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dia di sini adalah Kristus. Dia adalah Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi ini harus clear, harus jelas Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, janganlah Bapak Ibu terlalu mengurusi banyak masalah rumah tangga. Saya dorong Bapak Ibu, berlarilah kepada Bapa rohani kita. Kenapa? Yang pertama, supaya Kristus dibangun dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu harus menjadi pengikut yang sejati. Yesus berkata, ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Siapa di sini mau dibentuk ulang oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Gak mau tunjuk tangan semua ya. Bapak Ibu jangan pernah merasa tua. Makanya di rumah rohani kami semuanya orang melompat, menari. Ya benar, bahkan ada seorang yang udah umur hampir 70 dan ada gangguan di mana-mana, tapi hari ini dia udah mulai menari, melompat, dan itu dia disembuhkan Tuhan. Jangan pernah merasa tua. Yang muda jangan merasa terlalu muda. Umur 12 tahun Yesus sudah dewasa. 12 tahun. Kelas berapa itu? 12 tahun? Kelas 6 SD. Makanya jangan perlakukan anak-anak kita kayak anak-anak. Jangan. Perintahkan dia, bawa dia ke level kita. Tuhan suka orang-orang yang memerintah. Tapi sebelum Bapak Ibu mau memerintah, pastikan dulu kehidupan Kristus sudah makin terbangun. Kalau tidak jadi otoriter Bapak Ibu, rumah itu nanti jadi menakutkan. Kristus itu kehadirannya, tahu Bapak Ibu, Alkitab mengatakan apa? Penuh kasih mesra. Coba lihat. Jadi nggak ada kaku-kaku di situ. Kalaupun tegas, tidak jadi kaku. Ya. Filipi 2 ayat yang
pertama. Sudah dapat? 1, 2 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ya kan? Kalau udah mesra-mesra kaku nggak? Nah, kalau udah kaku-kaku berarti itu Kristus-Kristusan seperti di jemaat Korintus tadi. Ya, makanya Bapak Ibu jangan takut salah juga ya, tapi jadi seperti Yesus tadi Bapak. Ketika ada kesalahan, ketika mulai dia rasa, karena Yesus nggak pernah berdosa, benar nggak? Alkitab mengatakan, tapi dia bisa merasakan kehadiran dosa. Dia langsung menangis, dia langsung hancur hati, dia langsung pergi kepada ketaatan, berarti kepada pemimpinnya, berarti. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu jangan terlalu banyak mengurusi masalah. Itu makanya saya berlari terus ya kepada pemimpin. Kadang-kadang susah menemui Bapak rohani kita, ya. Makanya kita doakan akan lahir di rumah rohani ini juga anak-anak sulung. Katakan amin. Katakan amin. Karena di surga sana itu ada 3. Bapa, Anak, harusnya sih Bapa, Roh Kudus, kan harus itu dong. Masa langsung anak muncul? kan belakangan anak muncul. Bapak, salah Pak. Bapak, baru anak. Jadi kalau hanya Bapak, anak sulung tidak muncul, keluarga itu pun gak kuat Bapak Ibu. Ya, makanya saya bersyukur dulu ketika saya baru mengenal Tuhan, ya Bapak rohani biasanya sibuk. Jangan kita marah-marah Bapak Ibu dengan keadaan seperti itu. Ya kita kejar, mana pemimpin yang lain? Amin Bapak Ibu. Mana kakak yang lain yang bisa membuka rahasianya ini? Katakan rahasia ini besar. Jadi harus terbuka Bapak Ibu. Jadi jangan kita habiskan waktu dan energi untuk mengurusi masalah. Jangan. Anak-anak gak perlu diurusin dari kecil. Wah, bergumul dengan apanya. Fokus orang tua masalah enggak? Enggak kan? Tapi fokusnya apa? Kasih gizi supaya cepat besar. Kalau udah cepat besar, gak mungkin lagi ngompol. Gak mungkin lagi nangis-nangis. Iya kan? Ya fokus pertumbuhan Bapak Ibu. Fokus. Apa yang ditumbuhkan? Rohnya. Roh Kristusnya. Karena kita generasi Kristus. Katakan, aku generasi Kristus. Kristus tubuh. Ya, gereja, ada berapa gereja di muka bumi ini? 1. Jangan bilang gereja lokal, nggak ada gereja lokal. Gereja Tuhan. Makanya kita membuka diri. Makanya setelah kita dewasa, di dalam kitab Yakobus 1 ayat 18. Ya, kita akan akhiri di sini. Yakobus 1 ayat berapa itu? Coba Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, pekerjaan kita banyak ini. Makanya harus segera kita hadirkan Kristus supaya masalah selesai. Supaya kita bisa memperluas kerajaan Allah. Yakobus 1 ayat 27 lah, lompat dulu nanti kita masuk. Ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini siapa ini? Yatim piatu ini. Anak yang tidak punya bapak rohani Bapak Ibu. Ini bukan pekerjaan sosial. Gereja tidak mengerjakan pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial dikerjakan oleh apa? Dinas sosial. Hei, ini bukan pekerjaan sosial. Dari atas bicara firman Tuhan kok. Ayat 18, lihat. Harus hadiri di rumah rohani Bapak Ibu, supaya Bapak rohani kita jangan kebanyakan bebannya. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita. Katakan kita. Berarti semua kita harus bertumbuh Bapak Ibu. Gak bolehnya 1, 2. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran
Jadi bukan firman kutip-kutip. Dia harus benar. Ciri kebenaran apa? Damai sejahtera. Ciri kebenaran apa? Meninggikan derajat bangsa. Ciri kebenaran apa? Memerdekakan. Jadi jangan bilang ini yang benar Pak, ini. Tapi yang ada perbedaan. Makin ngotot-ngotot, itu bukan firman kebenaran. Firman kebenaran membawa damai sejahtera, membawa kemerdekaan, membawa sukacita, membawa peninggian. Itu firman kebenaran. Firman seperti ini akan membuat orang dewasa, Bapak Ibu. Supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Katakan kiri kanan, jadi anak sulung. Gereja yang Tuhan inginkan itu adalah gereja anak sulung. Ya, bukan gereja yang lain. Ya, makanya Bapak Ibu, ayo bergerak, bergegas, ya, hadirkan Kristus. Yang pertama tadi, poin pertama, sudah masuk kita poin pertama, menjadi pengikut yang sejati. Tanpa kepengikutan Bapak Ibu, Alkitab mengatakan Tuhan gak akan bisa bekerja. Makanya Bapak Ibu lihat Pak John, Ibu ada di sana, sukacitakan hidup mereka Bapak Ibu. Iya benar, karena Bapak Ibu diutus ke dalam hidup mereka. Amin. Bukan mereka yang diutus kepada Bapak Ibu. Mereka sudah dibangun oleh Tuhan. Nah, dikirim kepada Bapak Ibu calon-calon anak. Calon anak ditandai dengan pengikut yang sejati. Dan ketika Bapak Ibu menjadi pengikut yang sejati, ketaatan tadi harus dilakukan Bapak Ibu. Ketaatan yang setia, ketaatan yang mengabdi, ketaatan yang memberi ruang yang seluas-luasnya. Maka hidup kita tidak akan pernah sama. Tapi Bapak itu. Lihat Imam Eli, mana lebih bagus? Ya, baca ulang Bapak Ibu ya, Bapak-bapak, ya, tentang Imam Eli. Coba bandingkan dengan Pak John. Imam Eli aja bisa menghasilkan Hana yang luar biasa, dan akhirnya Hana menghasilkan Samuel yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu akan menghasilkan anak-anak yang perkasa di bumi. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh haleluya. Angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Terima firman hidup ini, firman kebenaran, firman iman. Terima Bapak Ibu. Berkata-kata Bapak Ibu, jangan diam. Buka hati Bapak Ibu, katakan Tuhan, aku percaya ini firman keluar dari tahtamu, ini firman keluar dari hatimu, ini firman hidup, ini firman yang akan menghadirkan Kristus. Kristus ada dalam diriku yang akan memampukan aku hidup sama seperti Yesus Kristus pernah ada di muka bumi ini. Aku percaya itu pasti bisa terjadi. Itu pasti bisa terjadi. Melalui hidupku saya akan melihat Yesus ditinggikan kembali. Bukan ketika dia ada di muka bumi ini, tapi ketika hari ini di generasiku Yesus akan ditinggikan kembali. Karena Yesus yang sama ada di dalam diriku. Karena aku mau menjadi pengikut yang sejati kepada Bapa rohaniku. Oh haleluya. Ayo Bapak Ibu, ambil waktu sejenak. Ambil waktu sejenak. Jangan pikirkan Bapak Ibu, jangan. Kalau Bapak Ibu pikirkan, pikiran Bapak Ibu adalah musuh. Darah dan daging itu musuh Bapak Ibu. Kau harus menaklukkannya dan membawanya kepada kebenaran lewat roh kebenaran. Oh, mungkin kau merasa benar, itu tidak benar Bapak Ibu. Merasa benar itu belum tentu benar. Tapi firman ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, saya dengan yakin inilah firman kebenaran. Terima kebenaran ini. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi
keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Bernyanyi kepada Dia. Pakai lagu ini untuk menyatakan doamu bagi keselamatan keluargaku. Keluargaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang tulus, yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Saya melihat Bapak Ibu, saya melihat keluarga Bapak Ibu dipulihkan mulai sejak hari ini. Mulai sejak firman Tuhan mendapat tempat, keluarga Bapak Ibu tidak akan pernah sama lagi. Saya melihat ada rantai dipersatukan oleh Tuhan. Rantai yang selama ini terputus dipersatukan oleh Tuhan. Rantai ini adalah ikat janji yang sejati, ikat janji yang kekal. Dan saya melihat ketika rantai ini disatukan, maka anak-anak Bapak Ibu berlari kepada kesatuan ini, berlari kepada payung perlindungan ini. Ayo berdoa, buka mulut Bapak Ibu. Terima firman ini. Katakan, aku mau segambar dan serupa dengan Kristus. Aku mau menjadi anak-Mu Tuhan, menjadi pengikut sejati dalam rumah rohani ini. Dalam rumah rohani, di lokal, di gereja lokal saya mau menjadi pengikut yang sejati. Sebelum jemaat yang saya pimpin, sebelum istri saya menjadi pengikut yang sejati dalam hidup saya mau terlebih dahulu menjadi pengikut yang sejati. Oh, katakan itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jangan lepaskan kesempatan ini. Saya melihat tangan Tuhan, saya melihat telinga Tuhan sedang disedengkan kepada engkau. Dia mau mendengarkan isi hatimu dari firman yang kau dengarkan pada sore hari ini. Sakabababakaraka, sikabababaka, hibiolama sabrabrabako, hibie. Tanggalkan beban dan dosa, tanggalkan beban dan dosa. Hentikan pekerjaan dosa, hentikan produksi dosa, hentikan sore hari ini. Jangan beri kesempatan, jangan saling menyalahkan. Ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Ambil komitmen yang tegas, komitmen yang kuat untuk memperbaiki hubungan. Wow. Thank you Jesus. Oh, ayo berseru. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Rababababa. Tuhan sedang mensedengkan telinganya. Saya juga melihat ketika kasih agape ini masuk, oleh karena ada pengampunan, saya melihat kuasa kesembuhan mengalir. Rabababakana, Yikarababaka. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan. Oh, terima kesembuhan, terima pemulihan. Yes, amin. Dia jamah dalam hidupku dan beri damai di hatiku.
semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segera hidupku. Dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah sejak sore hari ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Jadi baru. Jadi baru. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Oh, terima itu Bapak Ibu, terima. Terima itu Bapak Ibu. Ayo bangkitkan lapar dan haus akan Tuhan. Karena ini masih permulaan Bapak Ibu. Buka hati lebih lebar-lebar lagi. Jangan gunakan pemikiran Bapak Ibu. Di sesi berikut saya akan bagikan bagaimana pemikiran itu musuh terbesar Bapak Ibu. Itu tidak bisa menghalangi pekerjaan firman dan Roh Kudus yang lemah lembut. Dia tidak boleh ada resistansi. Dia tidak boleh ada penolakan. Tidak boleh ada pembatalan, pelambatan. Dia akan segera mundur Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh lamban. Ketika mendengar firman, Bapak Ibu harus agresif. Harus mengatakan yes amen. Haleluya, yes amen. Aku mau itu. Terjadilah kepadaku. Sama seperti Maria mengatakan jadilah itu. Dan jadilah. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.